medical concierge untuk pasien dan juga nasabah asuransi yang membutuhkan pengobatan ke luar negeri. Jadi kalau orang Indonesia bilang kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kita ingin kenal dulu ya, apa sih Dokter Anywhere itu? Jadi Dokter Anywhere ini adalah perusahaan dari Singapura yang didirikan pada tahun 2017. Kemudian seiring tahun kami ekspansi ke beberapa negara di luar Singapura. Yang pertama adalah Vietnam, kemudian Malaysia, kemudian Thailand, dan Filipina. Untuk Indonesia, PT Dokter Anywhere didirikan pada tahun 2022, jadi melengkapi negara keenam yang ada di seluruh region Asia Tenggara. Jadi di Indonesia ini Dokter Anywhere sudah berupa PT. Jadi PT Dokter Anywhere. Kemudian karena layanan Dokter Anywhere adalah di medical concierge, berarti berhubungan dengan kesehatan. Jadi layanan, jaringan, dan juga network Dokter Anywhere adalah berhubungan dengan rumah sakit dan juga klinik spesialis. Kalau di seluruh region Asia Tenggara, Dokter Anywhere telah memiliki rekanan partner 150 rumah sakit dan juga klinik dokter spesialis di seluruh region Asia Tenggara, yang terutama adalah di Singapura dan Malaysia. Kemudian dokter spesialis kami telah ada sekitar 1.100 dokter spesialis, dan Dokter Anywhere pun telah kerjasama dengan sekitar 25 lebih perusahaan asuransi. Untuk user kami di seluruh region Asia Tenggara sudah 2,5 juta pengguna. Dokter Anywhere ini sebelumnya adalah berupa startup, jadi kami pun di backup oleh beberapa investor, yang pertama adalah 4 investor utama ini. Yang pertama adalah EDBI, ini adalah government body atau badan pemerintahan Singapura yang menangani untuk investasi. Kemudian IH Healthcare, ini adalah holding company dari Rumah Sakit Parkway Group. Jadi kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian pernah mendengar Rumah Sakit Group Parkway, misalnya Mount Elizabeth, Glen Eagles, ataupun Pantai Hospital di Penang, ini adalah holding company dari IH Healthcare. Kemudian ada Novo Holding, ini perusahaan insulin dari Denmark, dan juga Royal Philips adalah perusahaan kesehatan dari Belanda. Oh ya, Pak Felix sudah join mungkin ya. Halo, Oke, selamat siang. oke, Pak Felix mau melanjutkan untuk ini presentasinya? Boleh, boleh. Mohon maaf ya, Apakah tadi saya ada kendala untuk masuk ya. boleh, kita barusan kenalan tentang Dokter Anywhere, Pak Felix, jadi kita bisa mulai kembali dengan Oke, highlights background medical concierge-nya. boleh, boleh siap. Mungkin suara saya cukup jelas nggak kedengaran atau agak berisik nggak di belakang? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oh, Oke, oke. jelas, Sorry kalau jelas, misalnya ada sedikit suara berisik di belakang ya. jelas, 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 Pak Felix. Oke, siap. Siap, makasih Pak. Ya, jadi mungkin perkenalan dulu. Saya namanya Felix, saya Country General Manager dari Dokter Anywhere di Indonesia. Jadi makasih banyak nih kesempatan dari Pak Christian, Pak Albert juga, dan teman-teman lainnya ya. Dari ini Prutitan Surabaya ya. Oke. Ya, Jadi tadi oke, mungkin Pak thank you, Budi thank you. udah sampai mana? Thank you juga waktunya, Pak Felix. Sudah perkenal dengan Dokter Halo. Anywhere, background Dokter Anywhere, jadi sekarang kita bisa lanjutkan untuk highlights tentang medical concierge. Oke. Oke, sorry nih, kayak saya internetnya agak nggak stabil, jadi agak tadi agak delay kedengarannya. Atau boleh saya lanjutkan lagi kalau begitu Pak Felix ya? Boleh, boleh. Mungkin saya Hmm, menambahkan ya. Makasih Pak Budi. baik, siap. Oke, jadikan kita lanjutkan lagi. Kenapa Dokter Anywhere membuka layanan untuk medical concierge? Karena kita tahu ya bahwa di orang orang Indonesia kita tahu banyak sekali yang melakukan traveling atau perjalanan medical tourism ke luar negeri. Bahkan Presiden Jokowi sendiri dalam pidatonya di beberapa waktu lalu saat pembukaan sebuah rumah sakit di Indonesia sempat menyebutkan bahwa ada saat ini 2 juta orang Indonesia yang melakukan pengobatan ke luar negeri. 1 juta diantaranya ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, dan sisanya pergi ke Jepang, Amerika, Jerman, dan negara lainnya, misalnya Australia, Korea Selatan, ataupun ke Thailand. Kemudian kondisi apa sih yang banyak dialami oleh pasien sehingga mereka perlu melakukan pengobatan ke luar negeri? Yang terutama adalah berhubungan dengan pembedahan ya pastinya. Case-case yang membutuhkan tindakan operasi dan juga rawat inap, misalnya pembedahan saraf, ortopedik atau tulang, jantung, kanker, dan juga perubahan kemeritaan, misalnya kista ataupun miom. Kemudian budget yang dihabiskan pun cukup besar ya. Masih menurut dari Pak Presiden Jokowi, jadi bahwa total spending orang Indonesia pergi ke luar negeri itu totalnya ada 165 triliun dalam tiap tahun. Jadi kalau kita bagi dengan 2 juta orang, jadi satu orang pergi ke luar negeri itu menghabiskan dana sekitar 82 juta rupiah per kedatangan ataupun pengobatan. Kenapa orang Indonesia banyak ya pergi ke luar negeri? Ternyata setelah Dr. Anywhere melakukan survei internal, ternyata 81 lebih orang Indonesia pergi ke luar negeri itu memang di cover oleh asuransi. Jadi mungkin
kita tahu bahwa sekarang produk-produk asuransi sudah mulai mengcover ya seluruh Asia, mungkin termasuk Malaysia, Singapura, dan hingga negara lainnya juga. Dan ternyata nasabah saat mereka butuhkan pengobatan ke luar negeri, ternyata mereka adalah mengkontak kepada teman-teman sekalian atau rekan-rekan dari agent sekalian ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pengalaman ya, nasabahnya pergi ke luar negeri dan menghubungi ke rekan-rekan sekalian ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang biasanya perjalanan pasien jika memiliki kondisi medis, misalnya ada gejala sakit tertentu atau sudah melakukan pengobatan di Indonesia, tapi kemudian masih perlu second opinion itu. Mereka biasanya akan mencari rekomendasi atau rumah sakit atau dokter di luar negeri, misalnya ke Malaysia ataupun Singapura. Jadi mereka biasanya akan menghubungi satu persatu rumah sakit, satu persatu dokter ataupun klinik spesialis untuk mendapatkan dokter rekomendasi dan juga membuat appointment. Dari sini kami merangkum bahwa ada pasien pain points ataupun kendala yang dihadapi oleh pasien. Apa saja? Yang pertama, mereka tidak tahu atau tidak yakin dokter siapa yang harus dituju atau rumah sakit mana yang harus dituju. Kemudian untuk menghubungi satu persatu rumah sakit dan juga klinik, tentu saja menghabiskan waktu ya atau time consuming karena mereka harus satu persatu menghubungi ke sana, ke luar negeri, ke rumah sakit, ke klinik, dan juga tentu saja ada kendala bahasa. Karena kalau menghubungi ke dokter ke Singapura atau klinik di sana, pastinya mereka berbahasa Inggris dan tidak semua klinik di sana bisa berbahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, biasanya kalau mereka punya asuransi, pastinya mereka ingin melakukan cashless ataupun mungkin akan reimbursement. Nah, disinilah kendala yang dihadapi mereka untuk penjaminannya, mereka harus siapkan dokumen, mereka tidak tahu harus menghubungi kemana. Dengan adanya Dr. Anywhere Medical Concierge, kami memberikan layanan. Yang pertama mulai dari pre-assessment. Jadi Dr. Anywhere di Indonesia ada in-house dokter yang akan memberikan rekomendasi dan juga saran kepada nasabah ataupun kepada pasien, dokter mana yang tepat, rumah sakit mana yang sesuai. Dan juga membuat open booking, tim kami akan menghubungi rumah sakit ataupun klinik di Singapura, Malaysia, ataupun Thailand. Kemudian post follow-up-nya. Jadi setelah melakukan konsultasi, appointment, ternyata pasien perlu pengobatan lebih lanjut ataupun perlu cek lebih lanjut. Kami pun akan melakukan arrangement-nya. Kemudian untuk yang non-medis, misalnya berhubungan dengan tiket pesawat, akomodasi, ataupun penjemputan dari bandara ke rumah sakit, dan juga jasa penerjemah, Dr. Anywhere pun akan menyiapkannya. Kemudian yang keempat, yang berhubungan dengan dokumen medis atau dokumen klaim tentang penjaminan, pre-LOG, medical report, termasuk kita pre-assessment atau pre-admisi kepada pihak IA, kami pun akan mengirimkan dokumen tersebut. Termasuk juga misalnya pasien ingin reimburse, kami pun akan memastikan bahwa dokumen medis ataupun form klaim akan diberikan oleh klinik kepada pasien untuk dilakukan reimbursement. Berikutnya, jika nasabah menghubungi kepada agen asuransi, tentu saja agen asuransi pun akan mengalami kendala yang sama. Jadi kami pun akan merangkum ada beberapa pain point atau kendala yang dihadapi oleh agen atau teman-teman agen sekalian. Jadi ini adalah biasanya tambahan pekerjaan ya, karena kan fokusnya teman-teman agen ini adalah memberikan produk knowledge kepada nasabah tentang produk asuransi. Tapi jika ada nasabah yang harus melakukan pengobatan ke luar negeri, tentu saja mereka harus extra effort ya. Mereka juga harus menghubungi satu persatu rumah sakit, klinik, baik itu di rumah sakit di Singapura ataupun di Malaysia. Dan juga dengan menghubungi ke rumah sakit ke luar negeri, otomatis ini adalah beban biaya. Jadi adanya international call cost ataupun SLI ini yang tidak terlalu murah ya. Apalagi tidak semua klinik atau rumah sakit ada WA call-nya. Kemudian tentang hassle to manage administration, itu juga berhubungan dengan dokumen medis, ini pun juga akan ada kendala, karena teman-teman agen pun harus menghubungi satu persatu rumah sakit ataupun klinik untuk memastikan dokumen itu diisi oleh dokter dan juga dikirimkan kepada IA. Dan juga tidak ada income tambahan ya untuk pekerjaan ini, karena ini adalah jasa tambahan ataupun additional service untuk nasabahnya. Tetapi jika menggunakan jasa layanan medical concierge dari Dr. Anywhere, kami akan memberikan beberapa benefit kepada insurance agent ataupun kepada teman-teman agent asuransi di sini. Jadi yang pertama, tidak perlu khawatir lagi untuk mencari informasi dokter mana yang sesuai, rumah sakit mana yang tepat, dan juga jadwal dokter yang sesuai dengan kedatangan nasabah. Tidak perlu lagi telepon ke luar negeri, karena cukup menghubungi WhatsApp call ataupun secara WA chat kepada hotline Dr. Anywhere di Indonesia. Kami akan menentukan
dokter rekomendasi, dan juga membuatkan appointment booking. Kemudian skip all the hassle tentang dokumen, tentang penjaminan, kami semuanya akan mengirimkan ke IA. Dan juga nanti untuk insurance claim kalau misalnya ada yang reimburse juga. Dengan adanya layanan ini kami berharap akan meningkatkan loyalitas ataupun kepercayaan dari nasabah kepada teman-teman agent. Jadi nasabah akan merasa terbantu dan mereka akan senang lagi polis misalnya, atau bahkan merekomendasikan rekan, teman, ataupun koleganya untuk ikut produk nasabah, produk asuransi yang baru. Dan untuk poin terakhir, ini akan membantu secara benefit ya, karena layanan Dr. Anywhere ini 1% pun kami tidak membebankan kepada teman-teman agent, ataupun juga nasabah tidak perlu membayar tambahan lagi. Karena Dr. Anywhere di Singapura adalah sudah TPA, jadi kami sudah mendapatkan bisnis dari TPA tersebut, dan kami tidak mengenakan tambahan apapun kepada nasabah ataupun teman-teman agent. Ini sekilas informasi tentang sistem kesehatan di Singapura. Jadi kita ingin memberitahu bahwa sistem kesehatan di Singapura sedikit berbeda dengan di negara lain. Yang pertama adalah bahwa sistem kesehatan di Singapura itu adalah berupa independent practice, atau dokter itu berpraktek secara independen di bangunan rumah sakit. Secara umum memang ada dua sektor rumah sakit. Satu pertama adalah public hospital, itu rumah sakit pemerintahan yang dimana ditujukan oleh pemerintah Singapura untuk warga negara Singapura, misalnya ada rumah sakit NUS, Singapura General, dan sebagainya, itu ditujukan untuk warga negara Singapura ataupun PR. Bagaimana untuk warga negara non-Singapura? Boleh saja, tapi biasanya ada tambahan kos. Untuk yang sektor kedua adalah sektor rumah sakit swasta, itu memang dimiliki oleh sektor swasta dengan pemegang sahamnya, tetapi untuk harga tidak ada perbedaan harga, jadi sama semua harga, baik itu orang Singapura ataupun warga negara non-Singapura, baik itu nasabah asuransi ataupun bukan, tidak ada perbedaan harga, no additional charges, semuanya sama. Jadi jika nasabah ataupun pasien ingin berobat ke Singapura, kami akan sarankan ke rumah sakit swasta di mana harganya sama semuanya. Untuk rumah sakit swasta ini adalah yang tadi kami sebutkan bahwa ada 3 bentuk utama. Yang pertama independent practice, grup praktis, ataupun mission. Tapi yang paling banyak dominan, mungkin 90% lebih, atau bisa dibilang hampir semua rumah sakit swasta di rumah sakit di Singapura adalah menggunakan sistem independent practice. Gambarnya seperti apa? Jadi kalau kita seperti masuk ke mall, bahwa di sini kalau kita masuk misalnya ke Mount Elizabeth misalnya di Orchard, kita akan masuk dan di dalam kita akan menemukan beberapa klinik yang berdiri masing-masing secara independen. Kita masuk ke klinik, di situ pun akan ada beberapa macam dokter. Dan klinik tersebut juga bebas, mereka boleh buka rumah sakit lebih dari satu tempat, mungkin mereka buka di Mount E, mungkin buka di Glen E juga, atau rumah sakit yang lain. Jadi dengan pentingnya jaringan klinik ataupun dokter independen di Singapura tersebut, Dr. Anywhere juga melakukan kerjasama tidak hanya dengan rumah sakitnya, tapi kami juga kerjasama dengan beberapa klinik dan juga secara individu dengan dokter spesialisnya. Jadi jaringan kami di seluruh Singapura sudah terdiri dari 700 dokter spesialis lebih, dan itu tersebar di berbagai macam klinik spesialis. Yang pertama adalah seperti di bawah ini, ada AHS, ini adalah multispesialis disiplin spesialis. Jadi mulai dari ada ortopedik, ada gastro, ada spesialis mata dan lain sebagainya. Sampai dengan untuk cancer ada ICS ataupun ICON. Untuk Beyond itu juga multispesialis. Untuk ASCEN itu adalah klinik THT, Eagle Eye klinik mata, HC Surgical untuk pembedahan, GutCare untuk gastro atau pencernaan, SBCC dan Kinder Clinic adalah untuk anak. Untuk AHS sendiri, ini adalah dimiliki oleh Dr. Anywhere. Jadi, Dr. Anywhere sendiri sudah memiliki klinik spesialis, di mana AHS ini sudah kami akuisisi pada akhir tahun 2022 yang lalu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi klinik-klinik tersebut berpraktik di berbagai macam rumah sakit di Singapura. Kalau di grupnya Parkway, kita tahu ada Mount E Orchard, Mount E Novena, Parkway East, Glen E, Farrer Park, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jaringan di Malaysia, kami sudah ada sekitar 20 lebih rumah sakit, yang terutama adalah seperti di bawah ini, di Penang misalnya, atau di Kuala Lumpur, ada Pantai Hospital, Island Hospital, Prince Court, Glen Hospital Penang, Glen Eagles Hospital Kuala Lumpur, KPG, Sunway, dan juga Borneo. Untuk Borneo ini berada di Kuching, di Sarawak. Itu biasanya nasabah ataupun pasien yang dari Pontianak itu sangat dekat dengan lokasi tersebut. Dr. Anwar pun sudah membuka jaringannya di Thailand, jadi kami sudah bekerjasama dengan 3 rumah sakit besar, ada Bangkok Dusit atau Bangkok Hospital, Bumrungrad International Hospital, dan juga Praramnem Hospital. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjut ke berikutnya, mungkin kita sesi tanya jawab aja terlebih dahulu ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan di sini. Silakan open mic atau langsung chat di bawah.
Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Mhm. Mungkin tentang workflow-nya bagaimana gitu. Pak Budi, ini mungkin ada Ya. pertanyaan. Jadi Mhm. mekanismenya mungkin seperti apa ya, Pak Budi ya? Kalau mungkin ada nasabah kita yang mau ke sana itu mekanisme itu gimana kalau dari Dokter Anywhere itu? Nah, Oh ya, alurnya. eh, kami sebenarnya ada hotline di sini. Jadi kami menjadikan hotline ini nomor Singapura, tapi sebenarnya ini dihandle oleh tim kami di Indonesia. Semua tim kami berbahasa Indonesia. Jadi silakan chat di sini saja. Misalnya ada nasabah ingin pergi ke Penang misalnya, atau ke Singapura misalnya. Tinggal chat aja di sini, tinggal tanyakan dokter mana yang sesuai, misalnya kondisi medisnya, gastro, kami akan memberikan rekomendasi dokter yang tepat. Bahkan sebelum pasien memiliki tujuan rumah sakit pun, karena kami juga ada dokter in-house di hotline tersebut, kami bisa memberikan pre-assessment terlebih dahulu. Misalnya kondisi medis ini, oh ya, kalau kondisi medis tertentu, tepatnya ke dokter apa, spesialis apa, kami akan memberikan rekomendasi lebih awal. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini sebagai Oke, selamat informasi siang aja. Pak Budi. Ya, boleh Pak, silakan. saya mau tanya ya Pak ya. Ini kan saya ada beberapa kan nasabah udah ke Singapura ya. Itu kalau 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 biasanya kita itu kan pertama nasabah itu ada yang tahu dia rujuk mau ke mana, ada yang nggak tahu. Nah, berarti dokter Anywhere bisa bantu untuk misalnya rekomendasi dokter, gitu ya dok ya. Iya, benar. Ya gitu ya Pak Jadi, Budi ya. betul sekali. Jadi kami Terus akan memberikan rekomendasi. berarti nanti Mhm. akan ada kita bikin grup gitu nggak? Kita bikin Hmm, grup, nanti nasabah chat di sana, aku kira-kira mau ke sana tuh kira-kira tanggal berapa, nanti ke dokter siapa bisa langsung kasih di rekomendasi di grup itu bisa ya Pak ya? benar sekali. Jadi biasanya kami akan merekomendasikan untuk supaya komunikasi lebih lancar ya. Jadi antara nasabah, antara pasien, dan juga antara agent, kita buatkan grup kecil aja. Jadi di situ nasabah menanyakan tentang dokternya, kami akan jawab. Atau misalnya nasabah nanti ingin menyamakan tentang penjaminannya, nanti agentnya akan menjawab dalam grup chat tersebut. Nanti boleh di-invite grup chatnya ke nomor hotline tersebut. Oh, oke. Dan juga nomor saya pun mungkin juga boleh dimasukkan. Nanti kami pun akan ikut memantau jika ada pertanyaan yang spesifik yang misalnya perlu dijawab lebih lebih detail lagi. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau misalnya ini ada nasabah kan dia itu hmm, dia itu ini apa mau konsul dulu gitu bisa ya di dokter Anywhere bisa ya konsul dulu maksudnya ini bisa nggak ya kira-kira dibantu rawat inap gitu Pak? Oh, konsul artinya pre-assessment begitu ya. Dengan Iya, kondisi tersebut, karena kan apakah bisa langsung masuk rawat inap? Ya. Mhm. terkadang kan dari Surabaya sendiri, misalnya dari nasabah kita sendiri, biasanya tuh ada kayak hasil lab ya dari sini, tapi dia mau Hmm. medical second opinion di sana gitu loh. Itu bisa nggak ya, maksudnya kita untuk konsul, apakah ini memang bisa nggak dibantu? Karena kriteria klaim itu kan ada ya, Harus di masuk ranah. spesies itu pasti ada kriteria klaim gitu loh. Nah, Mhm. jadi kita ya nggak mau memaksakan apakah ini ya bisa, enggak ya nggak apa-apa gitu loh, Pak. Jadi untuk Iya. kita ngobrol enak sama nasabah gitu. Kadang kan nasabah memaksakan, tapi kadang kriteria klaim nggak masuk gitu loh, Pak. Nah, sehingga ini kan pasti terjadi Mhm. benturan. Kan better kalau kita dari awal kan kita ngomong bahwa kita konsulin gitu loh dengan kasus kayak gini ini kira-kira nanti bisa klaim nggak gitu loh. Bisa ya, Pak ya? Memang untuk masuk rawat inap itu yang menentukan adalah dokter telah bertemu tatap muka secara langsung dengan pasien. Jadi dari kondisi pasien akan ditentukan atau dokter akan menentukan, oh ya pasien ini perlu rawat inap atau tidak. Tapi misalnya tadi disebutkan oleh Pak Budi Karyo ya, tadi maaf ya. Ya. Mm-mm. Misalnya ada nasabah yang sudah memiliki hasil pemeriksaan di Surabaya, misalnya ada cek labnya, itu boleh dulu dikirimkan kepada kami, karena kami kan punya kerjasama dokter, terutama di Singapura nih, kami ada 7 dokter spesialis lebih, kami akan pilihkan dokter yang sesuai dengan kondisi medis tersebut, kami akan kirimkan kepada dokter tersebut untuk mendapatkan advice awal. Kira-kira, dok, ini bagaimana dok dengan kondisi medis yang sesuai medical record ini? Apakah memang memungkinkan untuk masuk rawat inap atau tidak? Dari situlah kita bisa dapat gambaran lebih awal. Kalau memang ternyata memang dokter akan menyebutkan, oke ini sudah bisa masuk rawat inap, biasanya akan kami sampaikan, kemudian pasien akan terbang ke Singapura misalnya, itu mungkin akan ada peluang untuk langsung masuk rawat inap. Tetapi seandainya dari hasil medical record itu memang belum memenuhi
persyaratan ya, atau oh ini masih belum jelas nih, belum bisa masuk rawat inap, biasanya dokter akan menyarankan untuk tindakan atau pemeriksaan lebih lanjut atau pemeriksaan ulang. Kalau oke itu udah beres. Kalau Mhm. kalau udah pernah rawat inap di sana di Singapura, Ya. misalnya di MOI gitu ya. Terus kan kita ini ada satu fasilitas di Prudential ini untuk telehealth. Itu bisa bantu ya, Dokter Anywhere bisa bantu untuk arrange telehealth-nya nggak ya? Iya Untuk benar. konsul rawat jalan ya. Pertanyaannya pas banget Pak Budi Karyo. Jadi sebenarnya kami tadi ada satu slide lagi yang masih kami simpan, ingin kami sampaikan bahwa Dokter Anywhere itu memiliki layanan cross border video consultation. Jadi semacam telemedicine. Kalau kita tahu di Indonesia ini ada telemedicine player yang biasanya untuk dokter lokal, kami telemedicine-nya dengan dokter dari Singapura. Nah, di sinilah kita bisa dapatkan terlebih dahulu advice awal. Jadi dokter konsultasi langsung dengan pasien secara virtual. Dari situlah dokter akan assess kira-kira apakah pasien bisa pengobatan lebih lanjutkah atau tidak. Gambarannya seperti ini. Jadi saya akan coba mainkan video saja sekalian mungkin ya untuk memberikan gambaran kepada kita seperti apa sih telemedicine atau video cross border tersebut. Saya izin klik dulu. Videonya dan suaranya belum kedengaran Pak Budi. Oh ya maaf, bentar coba saya screen-nya saya ulangi berarti ya. Sudah muncul videonya maaf. Masih loading ya di saya. Nah, sudah kelihatan. Sudah ya. Oke, saya play sekarang. Suara belum keluar ini suaranya. Belum keluar ya. Iya, Pak Budi mungkin ada yang videonya yang dipresentasikan nggak di Google Slide? Itu biasanya lebih jelas. Iya, saya akan share ulang. Sebentar. Tadi saya belum klik voice sepertinya. Share sound-nya, oke. Wanted to consult a cardiologist, but realized that the top expert is in Singapore? Or need to get advice for an aesthetic procedure, only to find out the specialist you want to speak to is based in Thailand? Finding the right specialist can be time-consuming, costly, or inconvenient, especially if the medical experts are not based in your country. Skip the hassle of figuring out how to arrange an appointment, or sorting out translation and scheduling issues with Dr. Anywhere's cross-border video consultation service. Through the Dr. Anywhere network, you can access thousands of experienced doctors, specialists, and medical professionals across the region, all from the comfort of your home. From selecting the right expert across the region to making sure the call goes smoothly, let us handle all the arrangements so you can focus on your health. This is how it works. Step 1. Reach out to your DA relationship manager to explain your medical needs. Step 2. Our local medical team will contact you and assist to arrange the appointment with your preferred specialist. Step 3. Log on at the appointment time and speak to your specialist, wherever they may be. During the call, you can get medical advice from both the specialist and your local doctor, receive real-time translation from qualified translators, upload your medical documents and reports, and access your prescription, diagnosis, and doctor's notes, all in the app. We also deliver medication directly to you within hours. Get quality medical advice no matter where you are with Dr. Anywhere. Contact us now. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya, Pak Budi Karya. Mungkin yang saya mau Terima kasih, tambahkan Bu. tadi kan Pak Budi ada tanya apakah ini bisa diklaim ke
fasilitas atau benefitnya Pak prudensial ya. Felix Mungkin masih Pak on Budi. mute, maaf. Masih on mute. Kedengaran nggak suara saya sekarang? Masih on mute. Nggak kedengaran ya? Halo? Oh ya, sudah Kedengaran, Pak? Ya, ada dua Kedengaran, rupanya Pak Felix. kedengaran. Ya, ada dua. Iya, Kedengaran, iya. sudah. Pak Budi, mungkin tadi kan pertanyaannya apakah ini bisa memakai benefitnya prudensial atau enggak? Mungkin boleh jelaskan juga. Halo? Di Prudential itu ada layanan telehealth. Itu bisa dipakai setelah rawat inap, setelah tindakan intinya, dan itu udah di ACC sama Prudential. Oh ya, jadi khusus di luar negeri itu khusus cancer ya, khusus cancer, perawatan cancer saja. Heeh. Iya, jadi sejauh ini hanya perawatan kanker ya, kalau nggak salah, sepengetahuan kita juga. Nggak bisa Betul. untuk Heeh. semuanya Kalau ya. di Indonesia bisa perawatan sebelum sudah ya. Ya, harus ada kriteria masuk rawat inap atau bedah rawat jalan khusus Indonesia. Jadi pre dan post itu bisa. Kalau luar negeri masih sementara cancer. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, makasih. Oke, berarti kalau cancer berarti kebetulan sekali juga Dr. Anywhere sudah punya jaringan klinik spesialis, terutama dari Icon Cancer Center, Pak Budi. Jadi di sini kami ada beberapa layanan. Ada dua klinik spesialis besar. Yang pertama ICS, yang kedua Icon Cancer Center. Dan kedua klinik tersebut membuka layanan juga untuk telemedicine-nya atau video cross border. Jadi dari sini jika pasien telah melakukan operasi di sana, kemudian lanjut untuk treatment ataupun follow up konsultasinya, kami pun akan bisa arrange untuk video konsultasi secara virtual tersebut. Oke, terima kasih Pak Udi. Oh ya, ada pertanyaan dari saya lebih lanjut. Kalau untuk klaim, itu berarti reimbursement ya kalau untuk telemedicine-nya, betul ya? Sementara iya, Pak Budi. Mhm. Betul. Oke, baiklah kalau begitu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan lebih lanjut. Pak, saya mau sedikit info ya Pak ya. Jadi banyak rumah sakit di Surabaya, ini kan sudah rekanan sama kita di Prudential. Jadi pada dasarnya kalau rawat jalan, kalau dulu itu selalu rembes semua Pak. Rawat jalan setelah rawat inap ya, atau rawat jalan setelah bedah. Itu rembes semua. Nah sekarang karena kita udah banyak ya permintaan ke rumah sakit, itu rumah sakit udah ACC kalau ada rawat jalan setelah rawat inap atau rawat jalan setelah bedah, itu semua juga bisa cashless. Lah alangkah baiknya kalau misalnya ada nasabah yang sudah perawatan di Singapura dan dia udah dijamin untuk perawatan rawat jalannya, bisa nggak Pak dibantu untuk cashless gitu Pak? Karena ini update ya Pak ya dari kita ya di Surabaya. Gitu. Iya, informasinya menarik sih. Sebenarnya sih kami pun ingin ya memberikan layanan kepada nasabah itu bahwa semuanya totally bisa cashless ya. Tapi mungkin sampai dengan saat ini memang case-case rawat jalan baik itu pre ataupun post surgery itu memang masih berlaku reimbursement. Tapi masukan dari teman-teman dari Titans ini mungkin bisa sih sebagai masukan kepada kami. Mungkin kami bisa menyampaikan kepada rumah sakit ataupun klinik, barangkali ada klinik spesialis yang mau melakukan layanan untuk cashless untuk post treatmentnya seperti itu. Betul, posnya aja Pak. Kalau Post pre kan treatmentnya belum saja. tentu ya. Benar, Kalau karena pos kalau udah penjaminan kebanyakan udah pasti di cover sama Prudential. iya, dan juga misalnya kembali ke dokter yang sama begitu ya. Iya. Ini mungkin coba saya mau menambahkan ya untuk rawat jalan sebenarnya untuk penjaminan sorry ya di sini kami Dokter Anywhere sebagai penjembatan antara nasabah maupun agent dengan pihak TPA atau asuransi dan juga rumah sakit dan dokter. Jadi sebenarnya kalau untuk penjaminan sendiri itu sebenarnya antara dari si TPA-nya atau asuransi dengan rumah sakit atau dokternya. Nah di sana kita tidak bisa mengeluarkan penjaminan ya Pak. Jadi mungkin lebih tepat kalau memang dari Prudential ataupun kalau sekarang kan Prudential pakai PNM atau IA ya. Nah, itu bisa untuk kerjasama dengan rumah sakit atau dokternya gitu. Nah, di sana nanti kita bisa mulai kerja kalau untuk dari Dokter Anywhere.
Jadi memang penjaminan itu bukan kami yang melakukan, tapi memang dari TP atau asuransi gitu Pak. Oke, oke. Mungkin disentil-sentil aja biar panas Singapura. Kalau kita jujur Pak, kita tuh tidak ada hubungan dengan Prudential maupun TPI-nya Pak. Jadi Oh, kita tuh tidak kenal dari pihak TPI dan Prudential. Kita tuh seperti misalnya nih kita hubungin mereka seperti kalau nasabah menghubungi ke mereka. Sebenarnya mungkin kalau dari Titans kan grup besar nih Pak ya. Mungkin lebih punya suara apalagi kalau misalnya dengan agensi-agensi lain Prudential bisa ngomong bareng ya. Tapi kalau kita itu memang sampai kita nggak pernah berhubungan langsung dengan istilahnya tim pusatnya Prudential maupun TPI-nya IA gitu Pak. oh, oke, oke. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih additional penjelasannya Pak Felix. Selamat siang, Pak. Iya, boleh dengan Pak siapa Pak? Saya Christian, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, siap Pak Christian, boleh. Ya, Pak, selama ini kalau misalnya memang penjaminan di luar negeri, itu kan memang kan perlu LOG ya, Pak ya. Iya. Nah, LOG ini kan seringkali case-nya itu adalah yang dokter itu baru mau ngisi ketika pasiennya itu datang ke sana untuk pengisian yang diisi sama dokter. Nah, sedangkan kalau misalnya baru diisi ketika pasien datang ke sana. Nah, untuk proses LOG-nya sendiri kan memakan waktu kurang lebih bisa 1 sampai 2 hari. Nah, sedangkan kalau dokternya memutuskan untuk langsung ditindak gitu loh, Pak. Yang saya akhirnya LOG itu bisa menunggu sampai sampai berhari-hari gitu lamanya. Nah, itu bagaimana Pak ya untuk menyiasati itu ya? Iya, benar. Ya, kendala yang dihadapi PKSian memang banyak yang dihadapi juga oleh beberapa nasabah kami ataupun agen-agen. Ini gimana nih, pasien sudah sampai sana, langsung disarankan rawat inap hari itu juga, tapi LOG-nya masih belum terbit nih. Ada beberapa cara untuk kita antisipasi terlebih dahulu. Misalnya sebelum keberangkatan, kita lakukan pre-admisi terlebih dahulu. Jadi kita kirim dokumen dulu, misalnya PAF halaman 1, kemudian dengan kartu asuransinya, plus juga foto paspor, kita kirim terlebih dahulu. Begitu mendarat sampai di Malaysia atau di Singapura, itu kirim tambahan data adalah stempel imigrasi, atau kalau di Singapura itu arrival card-nya, itu ditambahkan. Nah, dari sini nih minimal bisa mempercepat awareness dari pihak IA. Jadi IA akan tahu dari awal sudah diinfokan lebih dahulu, oh ini ada pasien, ada nasabah yang berencana pengobatan ke Singapura atau ke Malaysia. Jadi mereka sudah note terlebih dahulu sambil mereka mungkin cek berkas-berkas ataupun historical dari pasien tersebut. Jadi begitu pasien ketemu dengan dokter, dokter mengisi PF Part 2-nya itu ditambahkan kemudian dikirimkan kepada pihak IA, mereka tinggal klopkan dokumen aja. Oke, dokumen sudah klop. Berharap ini bisa mempercepat proses penerbitan IGL-nya, misalnya di hari yang sama. Itu sih yang paling bisa kita lakukan untuk mempercepat. Oh, berarti untuk PAF yang halaman pertama itu bisa dikirim duluan ya, Pak? Betul. Nah, Kami sarankan kirim terlebih dahulu, paling tidak 4 hari sebelumnya. oh, tapi itu kan ada tulisan nama dokter dan lain-lain ya. Enggak kok nama dokternya atau mungkin sama sakitnya ya. Kalau nama dokternya berbeda juga enggak masalah ya, Pak. Kami sarankan sama, karena kan sebelum pasien terbang ke Singapura atau Malaysia, pasti mereka sudah punya appointment terlebih dahulu ya. Jadi diisi dengan nama dokter yang dituju, kemudian rumah sakit yang dituju, kemudian misalnya tanggal perkiraan, misalnya katakanlah appointment rawat jalannya tanggal 15 Juli. Diisi saja 15 Juli, kita asumsikan masuk rawat inapnya dari yang sama 15 Juli itu juga. Itu saja sudah cukup. Oh, oh berarti tanggalnya ditulis tanggal Yang sama dengan ketika rawat jalan. ya. Walaupun nanti tindakannya bukan tanggal itu enggak masalah ya, Pak. Betul, karena kan LOG itu atau IGL berlaku 14 hari. Jadi tidak masalah. Jadi Oke. katakanlah tindakannya, oh bukan tanggal 15, tanggal 16 atau 17 karena masih ngantri ruangan misalnya. Tidak masalah karena IGL itu kalaupun terbit untuk tanggal 15, itu berlaku untuk 14 hari ke depan. Lalu gini Pak, bagaimana kalau misalnya ternyata IGL-nya itu memakan waktu yang lama Pak, sehingga akhirnya kan nasabah ini juga pasien ini juga bingung, apakah kalau dia mau tindakan tapi IGL belum keluar dia juga takut gitu kalau misalnya itu nggak di cover gitu. Nah, Benar sih. biasanya yang sering terjadi seperti itu karena IGL kadang bisa sampai 7 hari, saya juga bingung kenapa kok IGL lama sekali.
seminggu, akhirnya dia sampai harus pulang dulu ke Indonesia, terus nanti IGL keluar baru dia balik lagi ke misalnya ke Malaysia gitu. Nah kalau Iya. misalnya seperti itu apa bagaimana ya Pak? Apa maksudnya gini, masuk ke rumah sakit tanpa IGL dulu, apakah bisa Pak? Untuk masuk ke rumah sakit atau rawat inap tanpa IGL tuh memang bisa saja, tetapi ada konsekuensinya pasien harus deposit dengan jumlah yang sedikit lebih besar. Misalnya kalau di Malaysia itu dengan IGL itu mungkin deposit hanya Rp500 atau maksimal mungkin Rp3.000 kalau misalnya case-nya cukup apa ya kompleks ya. Nah, jika tanpa atau belum menunggu IGL itu mungkin depositnya bisa sampai dengan 50% dari perkiraan biaya operasi. Risikonya sih seperti itu. Kemudian kalau memang risikonya kadang-kadang ya pasien karena sudah punya tiket pulang harus ada kembali ke Indonesia cepatnya, lebih yang penting segera masuk rawat inap, ya mau nggak mau memang harus deposit jumlah lebih besar. Tapi kalau case tadi disebutkan oleh Pak Christian, kok LGE apa IGL bisa terbit sampai 7 hari 7 hari lagi, apa 7 hari kemudian baru terbit, kemungkinan besar memang dari dokter ada delay untuk mengisi PAF part 2-nya, atau dari sisi insurance atau dari sisi TPA-nya ada suatu hal yang membutuhkan ekstra analis lebih lanjut. Misalnya mungkin pasien itu kakak repeat medication kah atau repeat treatment, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Kita carikan dokter yang lebih friendly insurance atau dokter yang biasanya kan kami kan punya jaringan dokter yang cukup banyak dan kami juga tahu dokter mana yang kira-kira enak diajak komunikasi, dokter mana yang cepat fast response untuk mengisi formnya. Nah, kami akan pilihkan dokter yang cepat atau sigap untuk mengisi form PAF 2 itu di hari yang sama. Dengan demikian ya minimal bisa mempercepat dokumen itu lengkap, jadi pihak asuransi pun akan segera menerbitkan IGL di hari yang sama. Atau minimal keesokan harinya. Jadi katakanlah sore ini pasien masuk rawat inap, malam persiapan operasi, pagi-pagi sudah siap operasi dengan IGL sudah terbit. Kurang lebih seperti itu Pak Christian. Oke, oke Pak. Paham. Sama satu lagi Pak. Mhm. Ya ini kan ada juga seringkali beberapa Pak nasabah itu juga dia itu tidak info ke kita, tiba-tiba langsung datang misalnya ke rumah sakitnya. Dia bilangnya memang awalnya mau ngecek, ternyata tiba-tiba dia harus ditindak saat itu juga. Nah, Hmm. pertanyaannya gini Pak, kalau seperti itu, apakah kita bisa minta tolong dokter anywhere untuk menguruskan LOG dan lain-lainnya, atau kalau sudah sampai di sana itu kita tidak bisa dibantu sama dokter anywhere? Harus dari Sebenarnya memang Indonesia ini. Gitu. iya. Kasus ideal sih memang biasanya kita harus make arrangement terlebih dahulu di awal ya. Tapi namanya kasus emergency kan kita juga tidak tahu ya. Pasien sedang traveling di Singapura atau lagi jalan-jalan di Penang, ternyata butuh emergency dan masuk UGD, itu ya suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Tapi seandainya ada case seperti itu, katakanlah masuk IGD emergency, kemudian butuh treatment, butuh tindakan lebih lanjut, sebisa mungkin eh, karena prosedurnya memang penjaminan itu terbit adalah harus mengisi form itu ya, form PF1, PF2. Karena kalau tidak mengisi form tersebut, jatuhnya akan rembes. Jadi misalnya pasien sudah sampai di sana, ya semaksimal mungkin, mungkin kalau ada keluarganya atau ada rumah sakit yang sudah familiar dengan kerjasama dengan prudensial, itu mengisi form tersebut. Karena form itu ada di tiap rumah sakit yang sudah kerjasama dengan prudensial, baik itu di Penang ataupun di Singapura. Nah, bagaimana untuk mempercepatnya? Boleh informasikan kepada kami. Barangkali kami pun bisa menginformasikan ke rumah sakit atau staf rumah sakit agar segera membantu untuk mengisi form tersebut. Ya, mungkin saya juga tambahkan ya, kalau memang Mhm. kondisinya emergency atau urgent, ada baiknya mungkin nggak apa-apa dibayar dulu dan sistem klaim aja. Soalnya takutnya kalau nanti nunggu IGL, LG keluar kan, ini karena keadaan urgent juga ya. Oke, sama. Berarti maksudnya dokter anywhere ini bisa membantu walaupun dari awal kita tidak ini ya, namanya pasien sudah sampai di Singapura tanpa melalui dokter anywhere itu masih bisa ya Pak? Soalnya kan kadang Um, ada beberapa pihak itu yang mereka, oh kalau misalnya tidak daftar melalui kita dari awal, sih kita tidak bisa bantu. Nah, ya. apakah dokter anywhere seperti itu juga atau gimana gitu Pak? Kalau di kita gini Pak, kalau dari sisi dokter anywhere, sebenarnya kita tetap mau bantu Pak. Cuman yang kita pernah alamin justru dari rumah sakitnya yang, misalnya contoh nih, dari nasabah buat janji sendiri gitu ya dengan ke rumah sakit atau mungkin lewat pihak lain, misalnya keluarganya. Nah, terus pada saat kami kontak, karena kan kita udah biasa kerja sama dengan rumah sakit, mereka sudah tahu nih, oh kok ini pasien dokter anywhere. Biasanya mereka akan
minta ini yang buat janji siapa nih? Misalnya keluarganya, tolong minta keluarganya untuk menghubungi rumah sakit. Jadi biasanya kalau kita mau masuk di tengah-tengah ada penolakan dari rumah sakit karena mereka merasa ini bukan pasien kami gitu dari awal. Jadi kalau dari dokter Anywhere kita bersedia untuk bantu sebisa mungkin. Tapi mungkin akan ada keterbatasan yang rumah sakit tetap minta nanti dari keluarga pasien yang buat janji ataupun siapa orang yang buat janji pertama kali gitu. Di rumah sakit sistemnya gitu biasanya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, Pak Felix, berarti maksudnya kalau memang dari awal kita mau daftar itu mending dari awal langsung dari dokter Anywhere gitu ya, Pak ya? Itu paling ideal karena kan kami sudah kerja sama rumah sakit, Pak. Artinya pada saat kita kirim pasien kita akan informasi sakit, misalnya contoh ini Pak Irfan ini adalah pasien dokter Anywhere. Nah jadi kalau ada apa-apa pihak rumah sakit udah tahu komunikasi dengan dokter Anywhere. Nah kalau misalnya nih ada pasien masuk dari keluarganya atau sendiri ya, mereka nggak tahu ini udah dokter Anywhere. Pada saat kita masuk mereka merasa kayak oh ini kan bukan pasien Anda sebenarnya gitu. Jadi biasanya kalau kita mau request sesuatu, misalnya minta dokumen, apa kita mau ubah jadwal, minta update, itu dari si rumah sakit bilang, oh mohon maaf, siapa yang pertama kali buat janji, tolong itu yang kontak gitu. Begitu, Oke. Pak. Kalau yang tadi rumah sakit yang di Singapura boleh nggak slide-nya di back sedikit gitu? Kok saya tadi Ya. lihat NUH nggak masuk ya? Iya, kalau Cuman untuk Parkway rumah aja ya, sakit, Parkway aja ya. kalau rumah sakit General Hospital, atau rumah sakit pemerintah, memang mereka tidak membuka kerjasama, Pak. Jadi Oh, hanya rumah sakit swasta. Ini yang kita tampilkan nih rumah sakit swasta. Selain Parkway, ada Farrer Park, Mount Alvernia, Thompson, dan lain sebagainya, ini swasta semua. Kalau rumah sakit pemerintah memang sejauh ini mereka tidak buka kerjasama. oke. Kalau boleh tanya ya Pak Felix ya, itu kan kalau saya beberapa kali kan udah kirim ke luar negeri, termasuk yang di di Malaysia juga. Nah kalau IA Malaysia ini bisa ditelepon gitu. Kalau IA Singapura itu komunikasi dengan DA ini pakai apa ya? Atau pakai Kalau email, kita atau pakai WA, atau telepon? Kalau kita kebetulan ada WhatsApp-nya, bisa bisa lewat telepon juga, bisa lewat email. Kalau kirim dokumen bisa lewat email. Tapi kalau untuk komunikasi, misalnya kita minta update itu biasanya lewat WhatsApp, Pak. Jadi biar lebih cepat. Oh WhatsApp malah lebih cepat ya? Lebih cepat. Kita kan handle pasien itu cukup banyak, Pak. Jadi kita bisa tiap hari pasti nanya bisa berapa puluh, berapa belas pasien. Oh oke oke. Soalnya Eh, kita eh, susah sekali itu hubungin IA Singapura itu. Oh iya, iya. Kalau kita udah biasa sih Pak, karena kita setiap hari pasti kontak dengan mereka. Mereka udah Oh hafal oke lah oke dengan oke. dokter Anywhere. Ya biasanya memang karena dokumennya belum direspon. Rumah sakit kirim ke Iya, IA ngomong belum terima, ternyata udah di email. Atau itu sebaliknya, biasa terjadi IA Pak. udah ngirim, rumah sakit ngomongnya belum terima. Nah, itu yang utama. Iya, karena kan memang proses penjaminan itu dari TPA semua masih manual ya Pak, masih tenaga manusia. Jadi memang kuncinya adalah kita harus sering follow up sesering Betul. mungkin, dan itu yang kita lakukan sekarang Pak. Kita setiap hari gitu kita tanyain terus. Oh oke oke oke. Oke, Iya, tapi terima kita kasih tahu Pak. lah, mungkin Bapak Ibu sekalian kan bukan pekerjaan utama ya untuk follow up ini. Makanya kita di sini hadir untuk bantu. Bapak Ibu nggak usah khawatir capek-capek Kalau follow up ke mereka, tinggal info kita aja. Kita nanti follow upin, Pak. kalau di Indo kita itu kerjaan. Oh, iya, iya, iya. Uh, Cuman belakangan udah lebih baik sih karena udah ngerti ya maksudnya prudential itu kayak apa, mintanya seperti apa, mereka lebih betul. udah bisa ngikutin kan. Kalau dulu awal-awal memang itu kerjaan kita follow up begitu-gitu. Oke, oke. Iya, Kalau untuk yang luar bikin negeri lama kan boleh itu. lewat kita aja, Pak. Oh oke oke, terima kasih Pak Felix. Oke. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Dan juga saya ingin tambahkan, kalau untuk pengiriman dokumen memang secara ofisial tetap harus lewat email, karena dari email kan kita bisa track secara ini ya dokumentasinya ya. Tapi baru follow up-nya, baru kita mungkin bisa lewat WhatsApp-nya. Mm. Oke, siap Pak. Siap Pak, thank you. Jadi informasi rekan-rekan semuanya, jadi kami juga sudah kerjasama dengan beberapa agensi. Mudah-mudahan sih nanti setelah ini kami pun bisa kerjasama dengan erat dengan Pro Titans Surabaya ya. Jadi kami ingin pasang juga mungkin logo Titans di sini. Boleh, boleh Pak. Boleh Pak. Siap. Ya. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin ini adalah informasi tentang hotline kami. Boleh dicatat juga. Nanti juga boleh kontak ke hotline kami. Kalau ada sesuatu pun boleh kontak juga pada saya. Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan.
Dan mungkin akan baiknya kalau setelah ini kita bisa juga create grup ya. Jadi grup Titan Surabaya dan Doctor Anywhere. Dari situ kita bisa sharing-sharing informasi lebih lanjut lagi. Mungkin setelah ini saya koordinasi dengan Pak Christian ya untuk kita bisa buatin WhatsApp grupnya ya Pak. Ya, boleh Pak. Itu lebih bagus Pak. Siap. Siap, Pak, siap. Oke, mungkin ada lagi Pak Budi yang mau disampaikan? Dari saya cukup. Mungkin dari Pak Felix atau Pak Irfan ada sesuatu yang disampaikan lain. Dari saya mungkin mau terima kasih aja ke Pak Christian dan teman-teman Pelutitan Surabaya ya udah kasih kesempatan. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa bekerja sama dengan baik juga dan kita ujung-ujungnya kita mau kasih best service lah ya untuk nasabah kita ya. Mungkin itu aja. Makasih banyak. Oke, makasih banyak Pak Felix.